I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan tentang materi AIJ. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspitasari dan saya Asli Ismawati, saya Lelito Hasani, saya Ria Ramadhani, saya Dea Ananda. Model jaringan virtual LAN atau VLAN. Menurut Dawnas, VLAN merupakan suatu kumpulan perangkat dalam LAN yang dikonfigurasi sehingga dapat berkomunikasi seolah-olah dihubungkan dengan kabel. VLAN adalah suatu kelompok layanan jaringan yang tidak terbatas ke suatu segmen fisik atau switch VLAN. 1. Prinsip kerja VLAN. Prinsip utama sebuah LAN adalah semua perangkat yang berada pada satu LAN berarti berada pada satu broadcast domain. 2. Keuntungan penggunaan VLAN. A. VLAN membantu meningkatkan kinerja. B. Pemindahan penambahan host dan perubahan host menjadi lebih mudah. C. Dengan menggunakan perangkat layar 3. D. VLAN memiliki fleksibilitas dalam jaringan. E. Konsumsi bandwidth VLAN lebih efisien. F. Menggunakan CPU lebih efisien. G. Switch yang mengimplementasikan VLAN. 3. Keanggotaan VLAN. A. Berdasarkan port atau port based. B. Berdasarkan MAC address. C. Berdasarkan tipe protokol yang digunakan. D. Berdasarkan subnet IP. E. Berdasarkan aplikasi atau kombinasi lain. 4. Tipe sambungan link atau VLAN. A. TrueLink. TrueLink digunakan untuk menghubungkan switch dengan switch yang lain. B. Access Link. Access Link adalah koneksi atau interface pada switch menuju peralatan jaringan seperti komputer, personal PC, file server, atau router yang biasanya memiliki LAN pair atau NIC sehingga dapat berkomunikasi melalui jaringan. C. Hybrid Link. Hybrid Link merupakan gabungan antara TrueLink dengan Access Link. 5. VLAN ID. VLAN ID merupakan nomor identitas atau memberi identitas sebuah VLAN. Terdapat 2 jenis VLAN ID, yaitu sebagai berikut. A. Normal rate VLAN. Normal rate VLAN digunakan dalam jaringan skala kecil dan menengah. Rentang VLAN ID melalui dari 1 hingga 105. B. Extended range VLAN. 6. Tipe VLAN. Tipe-tipe VLAN dapat dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data VLAN. Data VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user. Yang kedua, default VLAN. Default VLAN untuk switch adalah VLAN 1. VLAN 1 tidak dapat diganti nama dan tidak dihapus. Yang ketiga, native VLAN. Berfungsi untuk target traffic dan untarget traffic. Target traffic adalah lalu lintas yang datang dari banyak VLAN. Untarget traffic adalah lalu lintas yang tidak datang dari sebuah VLAN. Yang keempat, manajemen VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk memanajemen switch. Yang kelima, voice VLAN adalah VLAN yang ditujukan hanya untuk traffic voice atau lalu lintas data suara. B. FTP VLAN Trunking Protocol. TRUN merupakan penghubung antar switch yang saling berhubungan dalam VLAN. Ada 2 tipe mekanisme trunking, yaitu frame filtering dan frame tagging. Keuntungan menggunakan FTP. Pertama, tidak mungkin ada kesalahan dalam konfigurasi VLAN. Yang kedua, ketika ada perubahan VLAN, maka VLAN tersebut akan disebarluaskan ke switch lain. FTP juga memiliki beberapa komponen penting dalam penggunaannya.
Yang pertama FTP domain dan yang kedua FTP mode. C. InterVLAN berfungsi sebagai penghubung komunikasi host antar VLAN satu dengan VLAN lainnya. D. Konfigurasi VLAN. Untuk mengatur konfigurasi VLAN, kita harus menggunakan suatu sistem operasi khusus jaringan atau sering disebut IOS, Internet Network Operating System. Hierarki konfigurasi pada Cisco IOS yaitu 1. User Executive Mode, 2. Privilege Executive Mode, 3. Global Configuration Mode, 4. Specific Configuration Mode. Langkah-langkah konfigurasi VLAN sebagai berikut. Yang pertama, membuat Ethernet VLAN dan yang kedua memasukkan port menjadi anggota suatu VLAN. 3. Melihat konfigurasi VLAN. Ada beberapa perintah yang dapat digunakan untuk melihat konfigurasi VLAN sebagai berikut. A. Show VLAN untuk menampilkan daftar VLAN secara terperinci. B. Show VLAN Drive untuk menampilkan daftar VLAN secara ringkas. C. Show VLAN ID number untuk menampilkan informasi mengenai suatu VLAN. D. Show VLAN name untuk menampilkan informasi mengenai suatu VLAN. 4. Menghapus VLAN. Perintah yang digunakan untuk menghapus VLAN adalah no VLAN ID, no VLAN underscore ID. Contoh berikut digunakan untuk menghapus VLAN. 3. Switch pagar konfigurasi terminal. Switch buka kurung config kurung pagar no VLAN 3. Contoh implementasi VLAN. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut. A. Ubah IP divisi dan tambahan gateway pada masing-masing divisi. B. Tambahkan setting di switch untuk kabel yang terhubung ke router atau switch. C. Setting router agar bisa dilakukan interkoneksi antar VLAN. Untuk setting router dari PC sama dengan setting switch. D. Konfigurasi pada suatu interface di router. E. Penambahan sub interface ini sesuai dengan banyaknya VLAN yang akan ditangani. F. Cek konfigurasi. B. Lakukan tes koneksi pada PC A ke PC B dengan perintah ping dan permasalahan VLAN. 1. Memeriksa pemasangan kartu jaringan apakah sudah terpasang dengan baik atau belum. 2. Memeriksa pemasangan konektor kabel pada hook atau switch atau konektor lain apakah sudah terpasang dengan baik atau belum. 3. Memeriksa konfigurasi kartu jaringan secara software apakah sudah benar, baik, dan intensif. For switch yang biasanya disebabkan karena seiringnya terjadi hubungan pendek pada kabel atau konektor yang tidak bagus. 2. Switch biasanya disebabkan oleh adanya arus yang bocor. 3. Fitur-fitur pada switch tidak berfungsi seperti fitur pada VLAN dan fungsi redundansi. Ada beberapa jenis serangan yang dapat menyerang VLAN yaitu 1. Switch swapping attack. 2. Double tagging attack. 3. VLAN EG. A. Router. Router adalah alat yang bertugas untuk mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal dengan routing. Router juga memiliki fasilitas seperti DHCP. NAT. 1. Jenis-jenis router. A. Router aplikasi. B. Router hardware. C. Router PC. 2. Fungsi router. A. Menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. B. Untuk mentransmisikan informasi dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Yang sistem kerjanya seperti switch. C. Untuk menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi
DSL yang biasa juga disebut DSL router. 3. Cara kerja router. Fungsi utama router adalah merutekan paket atau membuat router memiliki kemampuan routing yang artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi paket akan dilewatkan. Jika paket-paket ditujukan untuk host pada jaringan lain, maka router akan meneruskannya ke jaringan tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu jaringan, maka router akan menghalangi paket-paket keluar. 4. Koneksi dengan router. A. Koneksi untuk konfigurasi router langsung. B. Koneksi untuk transmisi data. C. Koneksi serial. Salah satu router DTE harus diubah menjadi DCE dengan memberikan sinyal clocking. Perintah yang digunakan adalah clock rate 64000. B. Routing. Fungsi utama dari layer network adalah pengelamatan dan routing. Routing adalah proses pengiriman dari data dari suatu host dalam satu jaringan ke host dalam jaringan yang melalui suatu router. Routing table. Table routing adalah tabel yang berisi paket data tentang informasi keberadaan jaringan serta berisi cara sebuah rute menggapai suatu jaringan. Terdapat 2 cara pengisian tabel routing. 1. Routing statis. 2. Routing dynamic. Konsep routing statis. Routing. Routing statis adalah sebuah mekanisme pengisian dan pembaruan tabel routing yang dilakukan oleh administrator secara manual pada tiap-tiap router. 1. Kelebihan routing statis yaitu meringankan kerja prosesor yang ada pada router. Tingkat keamanan lebih tinggi dibandingkan mekanisme lainnya. 2. Kekurangan routing statis yaitu sering terjadi human error, kesalahan manusia. Tidak cocok untuk jaringan skala besar. 3. Cara kerja routing statis yaitu administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Konfigurasi routing statis. Konfigurasi dengan mendefinisikan alamat MAC hop. Konfigurasi dengan mendefinisikan exit interface. 5. Subnetting. Subnetting adalah cara membagi satu jaringan menjadi beberapa subjaringan. Subnetting merupakan proses memecah satu kelas IP address menjadi beberapa subnet dengan jumlah host yang lebih sedikit. Subnetting. Subnetting adalah cara membagi satu jaringan menjadi beberapa subjaringan. Subnetting merupakan proses memecah satu kelas IP address menjadi beberapa subnet dengan jumlah host yang lebih sedikit dan untuk menentukan batas network ID dalam suatu subnet digunakan subnet mask. Beberapa alasan melakukan subnetting: mereduksi lalu lintas jaringan, mengoptimalkan performa jaringan, memudahkan manajemen, dan mengefektifkan jaringan yang dibatasi area yang luas. 6. Domain name system. Pengertian DNS. Domain name system adalah sistem basis data terdistribusi yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. DNS biasanya digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu hostname sebuah komputer IP address. Sejarah DNS. DNS adalah sebuah aplikasi layanan di internet yang menerjemahkan sebuah nama domain ke IP address. Struktur DNS. Load level domain dan top level domain. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Jadatunisa. Saya akan bertanya kepada kelompok Anissa dan kawan-kawan mengenai materi tentang VLAN, yaitu mengapa VLAN memiliki fleksibilitas di dalam pengaturan jaringan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Dea Fadilah. Pilihan tidak terbatas pada kondisi fisik jaringan seperti pada LAN. Pilihan dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus melihat kondisi peralatan, sehingga pilihan memiliki fleksibilitas di dalam peraturan jaringan dan memudahkan administrator jaringan dalam membagi jaringannya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan keamanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Kristi. Saya ingin menanyakan apa keuntungan dari pilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ilka. Keuntungan penggunaan pilihan adalah A. Pilihan membantu meningkatkan kinerja. B. Pemindahan, penambahan host dan perubahan host menjadi lebih mudah. C. Dengan menggunakan perangkat layar 3. D. Pilihan memiliki fleksibilitas dalam jaringan. Sekian dari kelompok kami.